Saudara, operasi justisi digelar di sejumlah wilayah di DKI Jakarta setelah dimulainya PPKM Mikro se-Jawa Bali pada Selasa kemarin. Ada 82 RW yang masuk wilayah pengendalian ketat, diantaranya Kelurahan Slipi, Jakarta Barat, yang salah satu wilayahnya ditetapkan sebagai zona merah. RW 03 Kelurahan Slipi kemarin ditetapkan sebagai zona merah oleh pemerintah dan dimasukkan dalam wilayah pengendalian ketat atau WPK. Data dari kelurahan per pagi ini menunjukkan ada 54 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kelurahan Slipi. Salah satu yang tinggi ada di RW 03 sebanyak 16 kasus. Sementara di Bali, PPKM berskala mikro di Kota Denpasar sudah memasuki hari kedua. PPKM berskala mikro masih akan dilaksanakan hingga 22 Februari 2021 mendatang. Sesuai surat edaran Gubernur Bali, pengawasan difokuskan ke wilayah desa atau kelurahan. Sebanyak 10 orang petugas di setiap dusun di Kota Denpasar dikerahkan untuk menertibkan protokol kesehatan di 27 desa dan 16 kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Denpasar. Hal ini dilakukan karena pelanggaran protokol kesehatan masih ditemukan di wilayah Kota Denpasar. Informasi lebih lengkap soal pelaksanaan PPKM Mikro pada hari ini kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dani Saputra. Sudah ada di Palmerah, Jakarta Barat dan juga Dewi Nitya di Denpasar, Bali. Saya akan terlebih dulu memantau ke DKI Jakarta. Dani, ada di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Saat ini sebenarnya pola PPKM Mikro yang diterapkan dan juga dilakukan di lokasi Anda saat ini seperti apa? Lalu apa dasar penetapan suatu kawasan ini harus memberlakukan PPKM Mikro? Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Setidaknya untuk penerapan PPKM Mikro di tempat saya melaporkan sekarang ini di RW 03 Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat masih menggunakan skenario pengendalian wilayah zona merah yang ditetapkan pada PPKM Mikro yang kemarin baru saja dimulai, ini masuk hari kedua. Setidaknya ada 6 skenario yang dilaksanakan Paskalis. Yang paling pertama, yang paling diutamakan ini adalah peningkatan 3T ataupun testing, tracing, dan juga treatment. Namun yang paling difokuskan hingga saat ini adalah bagaimana caranya membatasi kerumunan ataupun mencegah adanya kerumunan di setiap titik, khususnya di RW 03 yang dijadikan zona merah, dan juga penanganan isolasi mandiri yang dilakukan oleh warga di RW 03. Setidaknya hingga saat ini, hingga hari ini di RW 03 masih ada 3 kakak ataupun keluarga dalam 3 rumah melakukan isolasi mandiri, namun sudah dijaga ketat ataupun diawasi secara ketat oleh pihak kelurahan, dan juga logistik juga selalu diawasi dan juga dibantu oleh dinas sosial setempat, seperti itu Paskalis. Nah, namun yang masih perlu diperhatikan, nomor 1 dari skenario pengendalian wilayah zona merah yang ada dalam PPKM Mikro ini sebenarnya adalah 3T. Di RW 03 meski begitu pelaksanaan 3T ataupun testing, tracing, dan juga treatment ini justru masih menunggu sekitar mungkin seminggu hingga 2 minggu ke depan. Apabila nantinya kasus ataupun angka penyebaran virus corona ini meningkat beberapa hari ke depan, baru nanti akan dilakukan testing, tracing, dan juga treatment, seperti itu Paskalis. Nah, tapi baru hari ini tadi pagi sekitar pukul 9 dilaksanakan operasi justisi, terutama untuk memastikan para warga yang masuk ataupun keluar dari daerah ini menggunakan masker. Tadi sekitar terjaring sekitar 5 orang yang melanggar tidak menggunakan masker, namun hukumannya masih hanya diberikan seperti diminta untuk menyapu atau membersihkan wilayah sekitar, Paskalis. Oke, ini testing tracing baru akan diberlakukan dalam beberapa pekan ke depan. Jadi sebenarnya PPKM Mikro ini efektif atau enggak sih sebenarnya mengurangi kerumunan ataupun potensi penyebaran COVID-19 kalau Anda pantau di sana?
Ya, pas Kalis, tentunya kalau kita bicara tentang efektivitas, kita masih harus menunggu beberapa hari ke depan ataupun nantinya setelah PPKM Mikro, bisa dibilang jilid pertama ini selesai, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari skenario pertamanya saja diutamakan untuk 3T, testing, tracing, treatment. Namun yang dari pertama itu saja masih tidak diutamakan ataupun belum dilaksanakan di hari pertama ataupun diprioritaskan pada pelaksanaan PPKM Mikro. Ini yang terus menjadi pertanyaan bagi kita, apakah nantinya di PPKM Mikro ini, apakah masih sama dengan PSBB ataupun PPKM se-Jawa Bali yang dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Perlu diperhatikan juga di RW 03 ini dinyatakan zona merah karena di sekitar RW 03, setidaknya di sepanjang Jalan Es Parman Jakarta Barat ini banyak perkantoran ataupun kos-kosan Paskalis. Maka itu bisa dibilang angka penyebaran virus corona ini tinggi dan juga meluas ini karena mobilitas yang tinggi. Nah, walaupun 3T ini belum bisa dimaksimalkan ataupun belum ada gerak-gerik dari kelurahan ataupun otoritas tempat untuk melakukan 3T, tentunya pembatasan seperti yang dilakukan, yang direncanakan dalam skenario PPKM Mikro, pembatasan mobilitas warga ataupun pencegahan kerumunan, pelaksanaan 3M ini tentunya harus yang digalakkan apabila 3T ini belum bisa difasilitasi oleh otoritas tempat. Seperti itu, Paskalis. Dari gambar yang tadi juga kami dapatkan dari tim liputan Anda di tempat Anda melaporkan ini, masih terlihat bahwa banyak warga yang tidak menggunakan masker dalam keseharian dan tadi Anda bilang bahwa lokasi tersebut cukup padat warganya dan banyak perkantoran. Sanksinya apa, Dani? Apakah masih sebatas sanksi sosial saja? Iya, tadi yang kami amati, sanksinya ini masih diberikan sanksi sosial saja, yaitu bersih-bersih. Kami tadi belum sempat melihat sanksi denda karena seperti kita tahu saja operasi justisi beberapa bulan yang lalu aturannya seperti itu, Paskalis. Para warga ataupun yang melanggar ini bisa memilih ingin membayar ataupun melakukan sanksi sosial. Nah, sebenarnya yang perlu kita garis bawahi kalau misalkan dalam PPKM Mikro ini dan juga nanti ke depannya, kalau misalkan kita mau betul-betul mengendalikan laju penyebaran virus corona dari wilayah yang paling kecil, setidaknya kalau misalkan yang kita amati tidak dari sanksi, namun kalau misalkan bisa dilihat ini adalah intensitas penjagaan, seperti itu, Paskalis. Karena tadi kalau sampainya kami sekitar sebelum pukul 9 pagi, tadi para warga yang nongkrong ataupun duduk-duduk di posko ini tadi banyak yang tidak menggunakan masker ataupun mereka menggunakan masker tidak dengan cara yang benar, yaitu diturunkan di dagu. Saat baru Satpol PP ataupun dari pihak 3 Pilar datang, baru mereka menggunakan masker. Bahkan tadi saat operasi justisi saja tadi Anda lihat di gambarnya banyak yang melanggar. Tentunya intensitas penjagaan ini seharusnya inilah yang paling harus ditingkatkan, Paskalis, mulai dari pagi hingga malam hari, seperti itu. Baik, terima kasih Dani Saputra. Saya akan langsung menuju ke Denpasar, Bali untuk memantau bagaimana kondisi di sana. Sudah ada jurnalis Kompas TV Dewi Nitya. Dewi, jadi apa saja yang dilakukan petugas untuk menerbitkan atau menertibkan protokol kesehatan dalam PPKM Mikro pada kali ini? Baik, Pak Kalis dan juga saudara, memang hari ini adalah hari kedua dari pelaksanaan PPKM dari skala mikro di Kota Denpasar. Dan sampai saat ini memang para Satgas COVID-19 yang juga turun langsung di tingkat kelurahan dan juga desa terus-menerus melakukan pemantauan terkait dengan penertiban dan juga penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Ada yang unik di sini, Pak Kalis, jika memang sebelumnya petugas fokus untuk memberikan sanksi terhadap para masyarakat yang melanggar, namun untuk PPKM berskala mikro yang dilaksanakan di tingkat desa dan kelurahan ini lebih terfokus pada penertiban dan juga sosialisasi untuk terus-menerus menerapkan protokol kesehatan. Ada beberapa hal yang diperhatikan di sini. Yang pertama adalah untuk melihat apakah masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker. Kemudian yang kedua adalah memastikan agar masyarakat tidak berkerumun, baik itu dalam skala kecil maupun besar, baik itu di lingkungan terbuka maupun pada acara-acara tertentu seperti upacara adat yang biasa dilaksanakan di Bali maupun pertemuan-pertemuan tertentu. Kemudian yang ketiga yang perlu digarisbawahi di sini adalah diberikan kelonggaran yang pada awalnya pada PPKM sebelumnya itu dibatasi jam malam hingga pukul 20 WITA.
Namun kali ini diberikan kelonggaran hingga pukul 21 WITA. Dan di sana para petugas Satgas COVID-19 terus-menerus melakukan pemantauan agar tidak sampai ada masyarakat yang melanggar PPKM tersebut, khususnya untuk restoran maupun Departemen For maupun beberapa tempat makan yang ada di Kota Denpasar. Dan berikut adalah statement dari juru bicara Satgas COVID-19 Kota Denpasar, Bapak Dewa Gederai. Jadi selama COVID-19 ini masih ada, selama virus ini masih ada, kita tetap melaksanakan operasi-operasi justisi yang dilaksanakan baik oleh Satpol PP maupun satuan-satuan yang lain secara gabungan untuk bagaimana kita mengingatkan, meningkatkan tentang penerapan protokol kesehatan di masyarakat, karena kita ketahui bahwa penularan COVID-19 ini adalah ketika aktivitas masyarakat mulai meningkat, ketika kita mengabaikan protokol kesehatan, jadi itu akan dibarengi dengan peningkatan kasus COVID-19. Ya, dan penerapan ini tentunya sesuai dengan surat edaran Gubernur Bali nomor 3 tahun 2021 terkait dengan PPKM di tingkat kelurahan dan desa. Dan juga di sini yang diperhatikan bahwa Satgas COVID-19 yang ada di Kota Denpasar ini tersebar di seluruh wilayah di Kota Denpasar, tepatnya di 27 desa, yang di mana di setiap kelurahan terdapat 10 orang Satgas COVID-19 yang setiap harinya akan langsung menuju ke lapangan untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan sekali. Oke, ini diberlakukan lagi Jawa dan Bali karena dianggap angkanya masih cukup tinggi untuk penyebaran kasus positif COVID-19. Tapi bagaimana dengan saat ini, Dewi, untuk perkembangan kasus positif di Denpasar, Bali ini apakah mengalami peningkatan? Ya, sampai saat ini kasus positif COVID-19 di Provinsi Bali pada umumnya juga mengalami peningkatan. Namun kasus sembuh di Provinsi Bali juga terus mengalami peningkatan. Khusus untuk di Kota Denpasar sendiri hingga data hingga 9 Desember 2021 itu untuk total kasus terkonfirmasi positif itu adalah sebanyak 8.728 kasus dengan total kasus sembuh sebanyak 7.457. Dan itu menunjukkan meskipun angka positif COVID-19 di Kota Denpasar mengalami peningkatan setiap harinya, namun kasus sembuhnya pun juga mengalami peningkatan yang cukup baik jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kemudian untuk kasus total yang meninggal dunia di Kota Denpasar hingga 9 Desember 2021 itu terdapat 155 orang, dan hingga saat ini pasien yang masih dalam pengawasan itu sebanyak 1.119 pasien. Dan juga Paskalis dalam penerapan PPKM tingkat kelurahan atau PPKM skala mikro ini, tentunya untuk sanksi sendiri pihak kelurahan akan berkoordinasi dengan pihak Satpol PP Kota Denpasar untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan Pergub Bali nomor 46 tahun 2020. Dan itu terkait dengan sanksi administrasi yang diberikan baik untuk perseorangan maupun untuk instansi ataupun organisasi yang melanggar protokol kesehatan. Dan sampai saat ini masih terus diberlakukan denda Rp100.000 untuk masyarakat yang tidak menggunakan masker, dan juga denda untuk instansi sebesar Rp1,5 juta. Baik, terima kasih Dewi Nitya melaporkan dari Denpasar, Bali, dan sebelumnya sudah ada Dani Saputra melaporkan dari kawasan Palmerah, Jakarta. Saudara, mulai kemarin pemerintah memberlakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro di Jawa dan juga Bali. PPKM mikro ini diberlakukan karena PPKM sebelumnya dianggap tidak efektif menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Bali, mulai kemarin sudah memberlakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat mikro atau PPKM mikro. Di Surabaya, Jawa Timur, pembatasan di tingkat RT dan RW dilakukan dengan pendataan dan pencatatan orang dan kendaraan, pemeriksaan kendaraan yang masuk dan keluar, serta pengawasan warga yang sedang isolasi mandiri. Pembatasan kegiatan warga di tingkat RT dan RW juga dilakukan di Yogyakarta dari 9 hingga 22 Februari. Pengawasan protokol kesehatan ditingkatkan di RT dan RW. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan PPKM Mikro diperlukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Anies juga mengimbau warga DKI agar tidak berpergian pada libur panjang akhir pekan nanti dan tetap di rumah saja. Kita di Jakarta akan
Terus untuk melaksanakan penjagaan di tingkat mikro, dan kebijakan kita memang beruntung bahwa di Jakarta selama ini memiliki Wisma Atlet yang dikelola oleh Pak Pangdam dan juga hotel-hotel tempat isolasi mandiri. Karena itu mereka yang terpapar positif bisa diisolasi agar tidak berpotensi menularkan kepada yang lain. Ada 4 poin penting dalam pelaksanaan PPKM Mikro. Yang pertama, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro berlaku di 7 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Poin kedua terkait aktivitas kantor, rumah makan, tempat ibadah, dan sekolah, di mana pekerja di kantor kapasitas rumah makan dan rumah ibadah dibatasi hingga 50%. Pusat perbelanjaan pada PPKM Mikro boleh beroperasi hingga pukul 9 malam. Sementara kegiatan belajar mengajar tetap secara daring atau online. Poin ketiga, semua kelurahan dan desa di kabupaten dan kota yang menerapkan PPKM Mikro wajib mendirikan posko penanganan COVID-19 yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat. Poin keempat, dalam PPKM Mikro juga diterapkan sistem zonasi pengendalian hingga tingkat RT. Kriterianya yaitu zona hijau, kuning, oranye, dan merah. Namun pertanyaannya, apakah PPKM Mikro ini mampu menjadi solusi dalam menekan angka penularan COVID-19 selain dari upaya vaksinasi yang tengah gencar dilakukan saat ini? Bahwa memang betul perlu ada penguatan pada level terendah ya. Dalam hal ini untuk pemerintahan kan tentu di level desa, kelurahan untuk menguatkan respon yang juga didukung oleh masyarakat itu sangat saya dukung dan betul sekali karena kita menghadapi perang maraton ya panjang sehingga keterlibatan secara aktif dari masyarakat yang sifatnya itu bottom up ya oleh untuk masyarakat dan difasilitasi dan didukung oleh pemerintah pusat ataupun daerah tentu harus dibangun. Apapun jenis pembelakuan aturan untuk menekan angka kasus penularan COVID-19 di Indonesia tentunya tidak akan efektif apabila tidak ada kesadaran dari individu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memakai masker, dan tentunya menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Tim Liputan, Kompas TV.